Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawadi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Di episode kali ini lagi-lagi saya kedatangan tamu spesial ya. Seorang narasumber, seorang aktor yang mungkin filmnya udah banyak banget ya. Sebagai orang yang warawiri di industri film yang berasal dari Cirebon, yang juga nantinya di pertengahan tahun ini insya Allah ya akan ada film terbaru dari teman saya ini yang berjudul Ajian Kemat Jaran Guyang Baridin Surat Mina. Ya, kalau udah ngomongin ajian itu kayaknya udah nyambung-nyambungnya tuh ke klinik ya, ke hal-hal yang mistis betul, gitu ya. Betul. Jadi bisa dipastikan kalau film ini juga mengandung unsur horor. Dan kenalan dulu dong pastinya. Siapa namanya? Media sosialnya apa? Sekalian disebut. Boleh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Mang Oyeg. Untuk media sosialnya juga di TikTok ada yaitu Mang Oyeg juga. Di IG juga Mang Oyeg juga. Oke. Sedikit tentang Ajian Jaran Goyang. Tahu nggak Ajian Jaran Goyang itu sebenarnya apa? Kalau Ajian Jaran Goyang yang umumnya sih ya enggak terlalu detail, cuman emang yang biasanya digunain tuh kemat biasanya. Untuk kemat, memikat. Betul. Oke. Dan ini sebenarnya dilarang sama agama ya. Tapi di Cirebon sendiri ajian ini sudah menjadi legenda yang entah kebenarannya seperti apa gitu ya. Cuma yang jelas menjadi sebuah cerita tersendiri khususnya untuk cerita legenda ajian Jaran Goyang Baridin dan Surat Mina. Ajian Kemat Jaran Goyang ya. Dan kali ini Mang Oyeg juga punya cerita horor nih. Sebelum-sebelumnya udah kita dengerin ya, ceritanya udah serem-serem nih. Dan ini awas aja kalau gak serem nih. Langsung aja ya, ini dia cerita dari Mang Oyeg. Silakan Mang Oyeg. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Cerita waktu saya di tahun berapa itu? 2009 apa 2010-an ya. 2010-an itu saya sempat ritual. Oke. Ritual itu bukan karena emang saya mencari atau pesugihan atau gimana ya. Emang saya waktu itu unsur penasaran? Bukan penasaran. Apa? Unsur saya faktor itu terdesak ekonomi. Oh oke. Tiba-tiba saya ditemukan dengan seorang kakek-kakek. Itu dia tuh ke saya itu bukan minta macam-macam. Dia datang, saya lagi makan itu kebetulan saya lagi makan. Dia datang, dia hanya minta makanan yang saya lagi makan. Makan apa waktu itu? Isinya cuma nasi telur plus oreg. Posisi makannya lagi di mana? Di bawah pohon kersem. Dekat rumah? Enggak, lagi di luar itu tuh. Oke. Di tempat ritualnya? Bukan. Oh bukan juga? Bukan. Nah. Oh ini belum ritual, ini baru ketemu kakeknya? Belum, dipertemukan ya kan. Nah setelah itu saya kan udah beli aja. Si kakek gak mau, tetap saya mau barengan aja makannya. Oh. Saya kan kaget seperti itu kan. Baru ketemu ini mintanya barengan. Yang umum kan minta uang buat beli sesuatu kan, buat makan apa gitu kan. Udah gitu si kakeknya bilang ke saya, lagi banyak pikiran ya. Saya bisa bantu untuk memecahkan, memberikan solusi. Auranya situ biar kebuka. Gitu. Terus gimana caranya, kayak saya jawab gitu kan. Ya udah. Kalau kamu mau ikut saya, anterin saya. Kemudian saya tuh kan kemana-mana waktu dulu masih pakai sepeda tuh, ya kan. Pakai sepeda ikut tuh nganterin kakek di salah satu hutan bambu.
hutan bambu. Turun di situ, kakeknya bilang, kamu serius mau dibukakan auranya? Saya kan mikir, wah ini kegunaannya nanti ada efek sampingnya enggak? Enggak ada. Barangkali nanti suatu saat atau gimana ada yang ke bawah atau gimana, enggak ada. Itu awalnya. Kalau memang benar kamu mau datang di malam Jumat depan. Ke Tempat tersebut. Oke. Ketika saya berbalik, nengok ke belakang lagi, kakeknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Boleh dideskripsikan nggak? Kakeknya nih pakai baju apa? Bentukannya seperti Betul. apa? Kakeknya itu memakai baju hitam-hitam, sama pakai topi kayak topi petani, Oh. sama bawa tongkat bukan kayak tongkat naga tapi yang kayak ular-ular. Oh iya oke. Dia bawa itu. Dan tanpa alas kaki. Wow. Itu. Ya kaget tuh. Waduh, ini orang apa emang goib kan? Masa siang-siang kan posisinya itu jam 5-an apa mau menjelang maghrib itu. Kan masih terang kan menurut saya kan gitu kan. Udah gitu akhirnya singkat cerita di malam Jumat saya datang lagi ke situ. Nurut nih. Ya kan? Singkat cerita saya di malam Jumat saya datang lagi ke situ. Awalnya tuh nggak ada kakeknya. Saya cari di kebun-kebun itu kan, di kebun bambu itu kan. Ada kalinya juga di situ kan. Nggak ada. Saya kan pas tengok balik gini, tiba-tiba si kakek muncul dari arah berlawanan di belakang saya. Oke. Dengan baju yang sama. Dengan baju yang sama. Dengan baju yang sama. Itu nggak kedengeran ada pergerakan orang datang ya? Nggak ada. Pas nengok, berarti sudah siap ya. Sudah, berarti kamu emang benar-benar. Ini saya benar-benar real ngebantu kamu. Bukan ingin mencelakain kamu. Kakek bilang. Oke kek, gimana caranya? Nah, dia bilang, yaudah sekarang kamu berendam di kali. Ada kali di situ. Ada kali di situ. Oke. Untuk apa? Untuk ngebersihin semua aura negatif yang ada di badan kamu. Oke. Kakek itu bilang gitu. Oke, berapa lama? Itu saya start jam 10 malam. Sampai ya kurang lebih jam 3 atau jam 4 menjelang subuh lah. Sebelum azan subuh kakek bilang itu, jangan kamu bangun. Berendam sambil pejamkan mata. Itu godaannya luar biasa bro. Ketika saya bisa disebut semedi lah ya. Ya kan? Itu semana airnya? Segini lah. Oke, sedada lah ya. Sedada ya, sedada nggak tenggelam nggak kok. Sambil dikasih apa itu tuh bacaan-bacaan. Ya sebenarnya bacaannya masih bacaan-bacaan surat-surat, ayat suci sih bacaannya masih gitu kan bacaan ayat suci. Kalau nggak salah waktu itu cuma Al-Kausar waktu itu, Al-Kausar dan Anas, masih inget banget. Dan ditutup Al-Ikhlas. Saya baca itu godaannya akan nampak ketika saya menjamin mata itu. Ada makhluk-makhluk goib. Di situ terutama seperti yang penunggunya tuh tinggi besar sama ratu ular. Wow. Sorry boleh digambarin nggak kalinya ini gimana? Kalinya tenang, terus kemudian di situasi kanan kirinya apa? Pohon? Iya, pohon bambu. Pohon bambu Jadi semua. di tengah-tengah pohon bambu kali tersebut. Tengah-tengah pohon bambu. Iya, gitu kan. Nah, untuk kondisi kalinya tenang, kondisi kali tenang dan agak jernih juga. Nggak terlalu nggak budek lah, bisa dibilang kan. Di situ saya pejamkan mata sambil baca yang diberikan. Setelah pejam itu godaannya itu penampakan suara-suara. Ada orang nangis. Wow. Ada anak-anak lagi rame mainan. Kayak lagi main. Mainan, bener. Saya hampir ngebuka itu. Syaratnya nggak boleh buka mata itu? Nggak boleh, pokoknya apapun. Godaannya? Iya godaannya, apapun godaannya itu. Kamu nggak boleh buka mata sampai dengan azan subuh. Udah saya tuh, aduh saya kuat enggak, saya tuh udah hampir gagal gitu tuh.
saya balik lagi. Kenapa? Dengan keyakinan saya. Saya harus bisa kalau memang ini bisa untuk merubah nasib saya. Gitu kan. Udah. Azan subuh lah. Azan subuh saya bangun kan. Langsung melek gitu. Kakeknya nggak ada. Nggak ada, oke. Harus gimana? Iya. Akhirnya saya putuskan pulang. Iya, oke. Pulang. Nah sebelum pulang ada kertas di situ tuh. Nah kertas tulisannya itu balik lagi di Jumat berikutnya. Oke, di malam Jumat. Malam Jumat berikutnya. Plus saya balik. Malam Jumat berikutnya saya balik lagi. Balik lagi, oke. Kakeknya masih sama, nggak ada. Awalnya nggak ada. Nggak ada. Terus nampakin lagi. Oke. Yang kedua, kata kakek tersebut, kamu harus memberikan salah satu tumbal. Ya ampun. Ya. Serem amat. Saya hampir nggak mau itu. Oke. Saya bilang gini, tumbal maksudnya gimana kek? Kalau tumbal untuk keluarga saya ataupun yang lain, saya nggak mau. Dia bilang, kamu pernah disakitin sama orang kan? Ya ampun. Kan gitu kan. Oke. Saya langsung mikirin, iya. Siapa orang yang paling kamu benci dan pernah paling nyakitin kamu? Dan saya ingat waktu itu guru saya yang sering ngebully lah bisa dibilang. Ngebully saya dalam hal, emang saya kan background dari ekonomi yang kurang mampu ya. Kurang mampu. Dia bilang, ya oke, kalau memang kamu mau numbalin dia, silakan. Gitu kan. Kenapa saya bisa benci banget sama dia? Ya, sebel gitu kan. Udah menendam lah bisa dibilang. Karena waktu itu saya di posisinya pulang main musik, main ke sekolah. Itu main bulu tangkis, ada penjaga sekolah dan anak lah. Seorang anak main bulu tangkis. Saya ikutan main, diajakin itu juga kan posisinya. Nah diajakin, saya ingat betul saya tuh pakai raket yang mana gitu kan. Ternyata paginya setelah beres si guru itu manggil saya. Kamu main ini ya, main bulu tangkis kemarin, ikut main bulu. Iya pak, gimana pak? Saya pokoknya nggak mau tahu, raket saya ganti. Loh, ini bukan raket yang saya pakai pak, saya bilang gitu kan. Emang kenyataan seperti itu. Terus kamu ngambil kok? Iya pak. Raketnya diganti tuh kenapa? Nah, raketnya itu jadi posisinya itu lingkarnya itu patah di sini. Kayak letter T dulu tuh raketnya masih letter T lah, kan? Nggak kayak saya yang sekarang langsungan kan. Itu tuh patah di situ tuh. Saya ingat betul bukan saya yang pakai, ya kan. Terus dia guru tersebut nanya lagi. Terus kamu ngambil kok? Iya benar, ngambil kok. Disuruh siapa? Bukannya kalau ngambil barang seorang itu tanpa izin disebutnya maling. Itu di depan guru banyak bro. Di depan orang-orang banyak, guru-guru lain. Iya, di satu ruangan. Saya bilang maksudnya maling gimana pak? Orang saya itu disuruh pak. Bukan saya inisiatif ngambil langsung. Saya juga nggak tahu kalau ini meja bapak. Gituin kan. Ya udah pokoknya saya nggak mau tahu. Ini walaupun bukan kamu pelakunya tapi kamu ikut main bulu tangkis, ganti. I see. Kemudian saya nggak ambil pusing, nggak mau banyak berdebat. Saya putuskan, baik pak, saya akan beresin dan saya mau rembukan dulu nih sama yang main bulu tangkis, teman-teman lainnya. Ya ngomong kan ke teman saya, nih pak, gimana bro ke teman saya sama penjaga sekolah waktu itu, saya minta ganti nih. Ya udah patungannya Pak Tepang, nanti pulang sekolah aja dibetulin. Balik lagi, ya udah Pak, saya nanti betulin tapi setelah pulang sekolah ya Pak. Guru itu nggak mau, maunya detik itu juga. Kan saya bilang, Pak ini masih jam pelajaran, saya bilang gitu kan. Nggak mau tahu harus. Untungnya pada saat jam pelajaran itu guru tersebut sayanglah sama saya itu, udah Den. Daripada gimana-gimana gitu kan. Kesana saya betulin, selesai itu. Itu masalah pertama. Masalah kedua, itu waktu acara pop kota. Waktu acara pop kota, saya disuruh, ya kebetulan waktu itu
nggak ada kacung bola. Oke. Nah, perlombaannya itu bola voli. Popkota tuh pekan olahraga pelajar ya? Iya, antar sekolah. Antar sekolah, oke. Terus bola voli? Bola voli, bertanding, dan di situ nggak ada kacung bolanya atau tukang yang ngambilin bola lah. Saya itu posisi di sebelahnya wasit sama deket sama kepala sekolah. Nah, guru tersebut ada, Padahal dia emang bukan guru olahraga, tapi emang hobi. Oke, hobi voli. Iya. Itu saya disuruh untuk ngambilin bola yang kalau keluar jauh gitu, gitu kan. Saya cuma bilang, Pak, saya minta temen, jangan saya sendirian, ya kan. Kamu disuruh aja susah banget. Udah aja, itu hari itu cuma berkata seperti itu. Oke. Tapi pada saat jam pelajaran guru tersebut, Berarti besoknya, bukan besok, berarti Beberapa 3 hari, ya oke. beberapa harinya kan jam pelajaran dia. Itu dibahas lagi. Dibahas lagi di depan teman-teman sekolah. oke. Ya kan, satu kelas. Apa katanya? Katanya gini. Nih, saya kasih tahu buat semua aja. Jangan seperti Mang Oyeg ya kan. Karena apa? Udah orang yang gak mampu, gak punya, disuruh gak mau, gak bisa nitipin diri. Kan seorang guru harus berkata seperti itu kah dengan orang yang kurang mampu? Iya, oke. Kalau pada saat saya itu emosi, wah udah habis lah. Tapi saya kembali lagi, saya ingatkan Ya. orang tua saya, ya kan, yang sudah menyekolahkan saya. Iya. Justru kalau dilawan masalahnya akan jadi nambah besar. Benar. Dan waktu itu saya belum jadi apa-apa. Ya, oke. Saya sampai ngebatin suatu saat, Waduh. gitu kan. Jadi guru inilah yang diingat akhirnya ketika. Suatu saat Oke. saya akan membuat apa ya? Kalau dendam itu apa tuh? Itunya Apa? tuh. Pembalasan. Pembalasan gitu kan. Nah akhirnya pada itu saya ingat guru itu, lalu saya bilang ke kakeknya, saya mau numbalin guru itu, ya kan. Ya udah, kalau memang keputusan kamu udah bulat, ritual malam ini ritual terakhir. Oke. Ya kan? Akhirnya saya berendam lagi dengan bacanya sama. Katanya bayangkan orang yang mau kamu tumbalin. Itu auranya lebih parah. Gangguannya. Wah berat banget nih, kayak ada yang nindihin. Ini si punggung tuh. Saya hampir gagal, terus berusaha sambil berbacaan. Itu saya berhasil kayaknya ya. Dan saya belum merasakan itu saya berhasil atau enggaknya ya. Pokoknya selesai lah. Selesai ritualnya. sampai subuh. Selesai. Efeknya apa nih? Tapi setelah melek ada. Gak ada, pokoknya gak ada. Oke. Si kakek itu ya itu cuma Hilang muncul lagi. pada saat datang, terus ketika saya ritual, Selesai hilang. selesai hilang, udah gak ada. Antara jadi kalau bilang goib, dia napak masalahnya. Ya mungkin aja orang yang mempunyai kelebihan. Ya, bisa jadi. Kan? Yang kasihan mungkin sama saya dari kehidupan saya seperti apa. Efeknya benar terjadi. Pertama ke sayanya dulu ya, bukan ke gurunya nih. Ke sayanya itu ketika itu orang-orang segan ke saya. Jadi yang tadinya saya punya temen gitu kan, yang meremehin saya, jadi enggak. Jadi saya tuh selalu diajak berkumpul sama mereka. Nah, terus ketika melamar kerja seperti dimudahkan. Karena kan emang pada itu juga ijazah saya itu sebenarnya masih ada di sekolahan. Ya, oke. Ya kan? Karena faktor ekonomi Faktor tadi. ekonomi tadi. Akhirnya saya berkembang di karir saya, terus dapat kabar tuh reuni. Reuni itu teman saya bilang, guru itu badannya habis. Habis. Maksudnya gimana? Sampai sekarang kayak pengen mati tapi nggak mati-mati. Bilang gitu kan. Kenapa tuh? Nengok yuk, kata mereka tuh teman-teman. Saya ikut, penasaran. Sebenarnya sih nggak mau lihat mukanya. Di situ ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz di situ tuh. Melihat emang, wah,
kalau itu sih tinggal tulang aja lah. Yang tadinya badannya berisi. Gagah. Gagah lah, gagah berisi. Suka poli lah, jelas gagah. Akhirnya si teman-teman pada masuk, saya ngeliat, saya keluar udah. Ada Pak Ustadz di situ ngedeketin saya. Saya itu diusap punggungnya. Mas, udahlah, yang udah-udah. Lagian kan itu permasalahan yang udah lalu. Udah lepasin. Diem aja. Jangan sampai penyesalan itu nantinya berakhir gak enak. Ustadznya bilang itu. Dan nanti kalau bukannya mendahului Allah itu akan dosanya besar. Saya diem. Maksudnya gimana Ustadz? Kok Pak Ustadz ngomong seperti itu? Udah. Sepertinya kamu punya dendam pribadi. Saya gak bakal cerita ke siapa-siapa. Oke. Kata Pak Ustadznya. Yang penting saya sudah berbicara ke kamu. Coba buka lagi pikiran kamu. Pulang sambil berjalan. Akhirnya saya cerita Ke Ustadz itu. ya benar saya itu. Ya udah kalau begitu tarik lagi, ya kan? Apa yang kamu sudah lakukan. Ya udah. Dengan cara itu saya cerita ke ibu saya. Sebelum cerita ke ibu saya itu saya datengin mimpi. Mimpinya itu saya di tengah hutan, kanan kiri hutan gelap, tersesat. Saya itu tersesat. Saya mau jalan itu bolak-balik, nggak ada tujuan dan tidak ditemukan jalan. Tiba-tiba itu ada cahaya putih terang dan suara ikuti lafadzku dan cahayaku. Tuh saya ikutin tuh. Lafadznya itu la ilaha illallah kalau nggak salah ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus saya jalan, keluar jalan. Akhirnya saya cerita ke ibu saya. Mah, ini saya tadi malam mimpi, bilang kan. Mimpinya itu seperti ini yang tadi saya bilang kan. Tersesat di hutan, kanan kirinya gelap. Dan diselamatkan cahaya itu. Bertobatlah nak sebelum kamu terlambat. Kata siapa itu? Ibu saya. Oke. Oh merinding nih. Karena kamu sekarang lagi diliputi kegelapan. Saya bilang kegelapan yang bagaimana? Sedangkan hidup saya lebih baik nih sekarang. Iya. Gitu kan. Kamu pernah ngelakuin apa? Gitu. Saya jujur terus. Ya saya emang pernah ngelakuin ritual. Tapi kan untuk bacaannya aja kan bacaan. Lafaz Quran. Iya. Saya bilang gitu kan. Ternyata mungkin ada di balik itu emang benar bacaannya. Cuma kan efek itunya negatifnya ternyata harus numbalin penggunaannya kan. Emang posisinya emang waktu itu agama saya belum terlalu ini kan, masih belajaran. Setelah terjadinya mimpi semalam itu saya itu bertobat. Setelah ibu saya bilang kayak gitu udah bertobat. Yaudah segera ditobat. Akhirnya saya bertobat. Saya waktu itu belum dibersihkan. Dibersihinnya waktu itu sama abahnya istri. Waktu itu saya masih pacaran. Oke. Ya kan? Bersihin semua. Sambil baca tobat. Bersihin. Pikirin yang sudah kamu lakukan, buang semuanya. Sebenarnya ada ini sih barang gitulah waktu itu, cuma emang posisi nggak dibawa nih sekarang. Oh ya. Ada barangnya itu berupa keris. Dari ritual itu. Yang kakek pertama itu. Iya. Oke. Itu pas ritual terakhir tuh. Oleh-olehnya keris. Tapi saya nggak dibawa. Di situ saya pejamin. Saya ingetin semua. Saya tarik lagi tuh apa yang saya udah ucapkan untuk si guru saya itu. Ya udah emang kalau emang udah terjadi, saya udah ikhlaskan. Semoga dalam hati saya tuh guru saya yang sudah menyakiti saya kembali sehat lagi dan kembali tobat.
bangun, disuruh baca 2 kalimat syahadat Oke. sama abahnya istri itu, saya baca lagi, selesai. Terus 2 bulan kemudian saya nikah tuh sama istri saya. Nah, setelah nikah sama istri saya, main lagi tuh, nah, teman saya datang. Itu yuk main ke sekolahan yuk, lama nih gitu, main ke sekolahan. Main udah sembuh. Alhamdulillah gitu. Efeknya ternyata dari ritual itu adalah saya itu susah mencari pasangan hidup. Oke. Atau itu. Ternyata emang yang hal seperti itu gak baik. Ya, oke. Nah, saya baru kebukanya di situ. Makanya apapun yang terjadi di kehidupan, kalau memang sudah jalan Allah ya jalani saja gitu. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, intinya satu ya, dalam hidup tuh jangan menyakiti ya. Betul. Itu dulu, intinya itu dulu. Satu, jangan menyakiti. Kedua, yang disakiti ini jangan berlebihan untuk untuk membalas atau apapun itu karena gitu ya. Mungkin kan udah dipengaruhi namanya emosi, itu udah dipengaruhi setan kan gitu. Setannya udah masuk, apalagi tadi melakukan ritual yang bisa dibilang salah ya. Iya, Kita sepakat kalau itu salah banget. Salah ya. Iya. Kita sepakat kalau ritual-ritual itu seperti itu salah. Jadi apapun itu cobaannya, baik cobaan rezeki atau cobaan apapun dalam hidup, sebaiknya ya dekatkan diri ya. Betul. Dekatkan diri, kita bertobat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari gitu. Ini udah kayak ustadz ya saya. Tapi itu yang saya bisa ambil dari ceritanya Mang Wayek ini ya, Mang Wayek ya. Ya betul. Dan ya luar biasa, itu mungkin bisa jadi pelajaran semua dari apa yang dialami oleh Mang Wayek untuk teman-teman warga Sukaudi semua ya. Jadi jangan sampai menyakiti lah gitu. Terima kasih Mang Wayek. Sama-sama. Mang Wayek nih punya banyak banget cerita horor yang semoga sih nanti di kemudian hari di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Boleh. Mungkin ada yang mau dipromoin Instagram atau channel YouTube atau filmnya sekali lagi dipromoin boleh? Boleh. Yang pertama jangan lupa saksikan film Ajian Kemat Jaran Guyang Baridin Suratminah yang akan tayang nanti di setelah Lebaran kalau tidak ada halangan atau dilancarkan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tonton, saya kan orang komedian, itu channel komedian Drama Cirebon. Kalau untuk sosmed, TikTok tadi udah semua ya. Udah semua ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mang Wayek. Dan buat teman-teman juga warga Sukawati semua, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, di-share atau dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor, baik pengalaman pribadi, pengalaman teman, keluarga, silakan bisa dikirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Saya Mang Wayek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.